Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Di masa pandemi ini, jangan lupa kita harus tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan cara 3M. M yang pertama yaitu memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. M yang ketiga, menjaga jarak. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu Lutfi. Kita akan belajar mengenai tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema yang kedua mengenai pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran yang pertama. Simak baik-baik ya penjelasan dari Bu Guru. Nah, coba sekarang kita amati gambar di bawah ini. Atau bisa kalian simak di buku tema 2 halaman 51. Kira-kira apa yang dialami oleh ketiga anak pada gambar di samping? Yo, simak baik-baik cerita dari Bu Lutfi ya. Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara yang ada di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk, sedangkan Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka menggunakan sapu tangan. Ketiganya lalu berjalan menuju pohon yang rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu kemudian menengadahkan kepalanya lalu menghirup udara pernafasan sedalam-dalamnya. Karena udara di bawah pohon yang rindang itu sangat sejuk dan segar. Jadi, apa yang dialami ketiga anak pada gambar di samping? Ya, mereka mengalami batuk-batuk akibat menghirup asap kendaraan bermotor. Itu tandanya bahwa udara yang mereka hirup itu tidak baik untuk pernafasan karena dapat mengganggu sistem pernafasan kita. Udara itu mengandung asap kendaraan atau pencemaran udara. Nah, terus udara yang seperti apa yang seharusnya kita hirup? Nah, kita harusnya menghirup udara yang bersih. Apa itu udara bersih? Udara yang bersih itu adalah udara yang banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernafasan karena tidak mengandung zat racun atau bibit penyakit. Nah, faktor penyebab gangguan pernafasan, ada apa aja sih yang menyebabkan gangguan pada pernafasan kita? Nah, faktor yang menyebabkan gangguan pada pernafasan ada 3. Yang pertama ada faktor fisik, kedua faktor penyakit, yang ketiga adalah faktor lingkungan. Pertama, faktor fisik. Nah, faktor fisik ini merupakan faktor atau kelainan pada organ pernafasan yang terjadi sejak lahir dan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu misalnya pada bayi yang terlahir dini atau sering disebut prematur.
organ pernafasannya mungkin belum sempurna, sehingga bayi itu memerlukan alat bantu untuk bernafas. Biasanya, kalau bayi yang terlahir prematur akan dimasukkan ke dalam inkubator. Berikut contoh gambar inkubatornya ya. Di situ coba kalian perhatikan. Kemudian faktor yang kedua ada faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan sistem pernafasan. Contohnya ada influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan tabel penyakit yang menyebabkan gangguan paru-paru. Ada influenza yang disebabkan oleh virus, kemudian TBC atau tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga ada flu burung disebabkan oleh virus H5N1. Kemudian ada bronkitis, peradangan pada bronkus karena virus, kemudian pneumonia, COVID-19, asma, kanker paru-paru, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di tabel ya. Nah, kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan. Jadi lingkungan juga dapat mempengaruhi penyebab gangguan pada pernafasan manusia. Contohnya apa? Kita bernafas itu untuk menghirup oksigen. Apabila lingkungan kita kotor karena asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok yang mencemari udara, maka udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak dan bernafas. Nah, selain itu, hari ini kita juga akan belajar mengenai pertanyaan. Bagaimana caranya kita membuat kalimat tanya atau sebuah pertanyaan. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan kata tanya. Ada apa saja? Ada kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apa sih fungsi dari kata tanya ini? Ya, kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu atau sesuatu hal. Kemudian ada kata tanya siapa, digunakan untuk menanyakan orang. Kemudian ada kata tanya di mana. Nah, di mana ini biasanya untuk menunjukkan tempat atau menanyakan sebuah tempat atau lokasi seseorang. Kemudian ada kapan. Kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian ada mengapa dan bagaimana yang biasanya digunakan untuk menanyakan sebab. Nah, coba kalian baca buku tema halaman 53. Di situ ada cerita yang berjudul Kul Desak Lantaran Jerbu. Kalian baca di rumah, lalu coba buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Sesuai dengan isi bacaan tersebut. Kemudian, tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti yang ada di halaman 54 sampai 55. Atau bisa kalian simak di buku tema 2, halaman 54 sampai 55. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan atuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.